Oke, thank you, Ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, jadi kali ini saya ya akan menjelaskan tentang penjelasan nomor 5 dan 6 ya di halaman 102 dan 103. Kalian ya bisa lihat ya soalnya masing-masing atau lihat yang gua share screen aja gitu kan. Udah lihat kan? Kelihatan semua kan ya? Oi, aman kan Kelihatan, ya? kelihatan. Oke. Aman. Kelihatan, Oke, jadi kan kelihatan. diketahui gitu kan, 5 kamar, satu orang kan per kamar ya. Terus juga ada 6 laki-laki dan 2 wanita. Ditanyanya nih, peluang ditempatinya kamar itu gitu kan oleh 3 laki-laki dan 2 perempuan itu berapa? Nah, karena ini dia nggak ada urutan gitu kan, beda banget sama soal yang misalnya harus ada juara 1, 2, dan 3, maka ini pakai cara kombinasi. Kenapa kombinasi? Ya karena dia itu nggak ada urutan. Nah, karena ditanyanya ini 3 laki-laki dan 2 wanita, maka kita cari dulu nih peluang dari kedua ini gitu kan. Pertama itu kita cari laki-laki, yaitu 6 kombinasi 3. Ini rumusnya dari ini ya. N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial gitu kan. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 2 faktorial per 3 kali 2 dikali 3 kali 2 faktorial. 3 kali 2 6, coret-coret. 3 kali 2 juga 6, coret-coret. Jadi tinggal 5 kali 4 yang menghasilkan 20. Nah, ini udah ketemu kan nih peluang untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuannya itu ada 3 orang kan. 3 kombinasi 2. 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 per 1 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial habis, 3 per 1 faktorial sama dengan 3, karena ya 3 per 1 faktorial itu 3 per 1, jadi 3 faktorial. Nah, karena ini udah ketemu ya kan, berarti nih kita kali nih, karena kan kita nyarinya 3 laki-laki dan 2 wanita gitu kan. 20 dikali 3 itu 60. Nah, karena sudah ketemu peluang laki-laki dan perempuannya itu, kita sekarang nyari keseluruhannya. Ini tuh mirip sama kayak soal yang di kelereng. Kalau nggak salah ada gitu ya. Coba kalau misalnya kalau kalian cari aja. Kalau nggak salah ada yang merah sama putih. Nah, terus kita nyari yang keseluruhannya kan, nyari penyebutnya. Itu ada 9 orang. 9 ini dari mana? Dari 6 tambah 3. Jadi 9 orang. Terus kombinasinya itu 5. Kenapa 5? Karena kan di sini diketahuinya 5 kamar. Jadi 9 faktorial per 9 dikurang 5 faktorial dikali 5 sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 kali 3 kali 2 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial 5 faktorial coret. Terus 4 dibagi 8 2, 3 bagi 9 3, 2 faktorial dibagi 6 itu 3. Hasilnya itu ada 126. Oke, jadi udah ketemu ya, yaitu 60 per 126. Nah, setelah itu kita cari nih yang sama-sama dapat dibagi habis berapa sih gitu kan, 60 plus 126. Kita dibaginya 6, jadinya 10 per 21. Jawabannya tuh C. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk soal yang nomor 5? Apakah udah jelas? Atau gue kecepatan atau apa gitu? Apa aman? Guys? Hah? Aman nggak? Atau gue ada yang Aman. aman? Gua Aman ya? aman. Oke, gue lanjut ya. Tahu, sorry. Aduh, bentar. Kok gini sih? Ya ilah. Aduh, bentar. Sabar. Ini gimana sih? Aduh, bentar. Aduh, bentar ya. Gue benerin dulu. Ini gimana ya?
chat deh. Lalu ya nih ada gangguan nih emang bener-bener dah. Iya, iya. Oke, mana. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Udah kelihatan ya? Nomor 6 nih. Oke, jadi nomor 6 itu kan soalnya itu kan diketahui satu koin dilempar 3 kali ya. Ditanyanya ini peluang mendapatkan dua sisi gambar. Oke, karena ini dia dilemparnya 3 kali, berarti kan total peluangnya itu kan berarti ada 3 kan ya. Karena koin ini ada 2 sisi gitu kan. Jadi 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti itu udah ketemu tuh kalau di ininya itu apa? Yang rumusnya yang peluang yang NA per NS udah ketemu tuh ruang sampelnya itu 8. Nah, sekarang kita nyari yang NA-nya nih, yaitu yang kejadian yang tertentu gitu. Yaitu kan ditanyakan dua sisi gambar kan. Nah, dua sisi gambar ini kalau kita apa? Kita jabarkan yang angka sama gambarnya kan karena dia 3 kali jadinya gini. Ada AA, AAG, GG, AGA, terus GGGG, GGA, GAA, GAG. Nah, jadi totalnya 8 kan sama kayak yang ini. Nah, karena ditanyanya ada peluang mendapat dua sisi gambar, jadi kita carilah yang yang ada dua sisi gambar. Itu ada AGG, GGA, dan GAG. Nah, karena ini udah ketemu nih 3, berarti jadi jawabannya itu adalah 3/8. Kenapa 3/8? Karena yang mendapat dua sisi gambarnya itu ada 3, yaitu AGG, GGA, dan GAG. Dan ini yang NA-nya. Sedangkan yang NS-nya, yang ruang sampelnya itu, ada 8. Jadi 2 kali 2 kali 2, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus yang dua sisi gambar ini maksudnya itu ketika kita ngelemparin koin kan 3 kali ya. Maksudnya di antara 3 kalinya itu, 2 kalinya itu pas pasti ada gambarnya, gitu maksudnya. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti untuk pangkat atasnya itu angkanya cuma gambarnya yang ada dua. Kalau yang cuma satu atau tiga-tiganya itu nggak bisa. Apa maksudnya? Kan Pangkatnya itu lu nih hasil hasil akhirnya 3/8. heeh, Tiganya itu dari yang dua sisi gambar. heeh, oke. Nah, Terus? ya makanya diambil 3 doang karena ketentuannya yang dua sisi gambar doang kan, sisanya nggak diambil. Iya, benar sekali. Sama-sama. Yang lain ada nggak yang nanya? Apakah sudah jelas? Jelas Kal, jelas. Oke, sekarang gue tunjuk nih. Jelasin ulang, ya kan? Biar semakin paham gitu kan. Atau enggak, siapa dah yang mau jelasin dah? Sepahamnya lu aja. Ada yang mau nggak? Dua orang aja sih. Sebanyak-banyak. Yang mau nggak guys? Gue tunjuk aja deh ya. Ya, gue tunjuk ya. Oke, nomor 5 Aji sama nomor 6 Nahla. Oke, sekarang jelasin. Nomor 5 Ji. Coba di zoom ke soalnya dulu Kal. Apa pakai layar gue ya? Oh, gue tahu. Gak usah deh. Nih. Oke, jadi kan di naik dong. Nah, jadi di nah, op. Jadi di soal nomor 5 ini kan diketahui ada 5 kamar, terus ada 6
6 laki-laki dan 3 perempuan. Mastiin soalnya dulu ya. Soalnya tuh intinya peluang ditempatinya kamar oleh 3 laki-laki dan 2 perempuan itu berapa? Jadi di sini menggunakan rumus kombinasi apa namanya? Tadi dengan rumus kombinasi yaitu yang n kombinasi r, terus n-nya itu untuk yang 6 laki-lakinya dan r-nya itu untuk yang 3 wanita. Jadi di sini kita di kombinasikannya dulu itu untuk total laki perbandingan laki-laki dengan wanita. Jadi rumusnya dengan n faktorial per dalam kurung n kurang r faktorial kurang r faktorial. Jadi eh, di rumusnya sini ada 6 kombinasi 3 yang dimana 6 faktorial dibagi dengan n-nya itu 6 dikurang r-nya itu 3 faktorial dikali 3 faktorial. Terus n faktorialnya di apa sih namanya? Pecahkan jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Terus dari yang di bawahnya 6 dikurang 3 itu kan sama dengan 3. Jadi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian 3 faktorialnya dipecah lagi jadi 3 kali 2. Dan 3 faktorial sebelahnya juga dipecah lagi jadi 3 kali 2. Terus kemudian 3 kali 2 yang faktorial yang sebelah kiri itu dicoret dengan 6. Kemudian 3 kali 2 faktorial yang sebelahnya itu di dicoret juga dengan 3 kali 2 dan tinggal ada tersisa 5 kali 4 itu dikalikan sama dengan 20. Jadi hasil di 6 kombinasi 3 yang itu tuh hasilnya 20. Lanjut kemudian dimasukkan kombinasi yang mana tuh? 3 laki-laki dan 2 wanita. Jadi kombinasinya sama, tinggal diganti angkanya, yaitu 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial itu dari hasil 3 kurang 2 faktorialnya dikali 2 faktorial. Kemudian 2 faktorialnya dicoret, 3 per 1 faktorial itu sama dengan 3. Turun. Nah, jadi kan tadi kan yang udah dicari itu kan baru kombinasi yang keseluruhan 6 laki-laki dan 3 wanita serta yang eh, peluang ditempatinya kamar 3 laki-laki dan 2 wanita. Nah, di sini yang dikombinasikan itu yaitu total jumlah seluruhnya laki-laki dan wanita. Jadi 9 kombinasi 5. 9-nya itu jumlah laki-laki dan wanitanya, terus 5-nya itu jumlah adalah kamarnya. Jadi langsung dimasukkan lagi ke rumusnya. 9 faktorial per 9 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Kemudian 9 faktorial dipecah lagi menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 difaktorialkan. Dan di bawahnya 9 kurang 5 itu sama dengan 4 faktorial dikali 5 faktorial. Dan 4 faktorial dipecah lagi menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kemudian 5 4 itu dicoret dengan 8 dan sisa 2. 3 dicoret dengan 9 dan sisa 3. Dan 2 dicoret dengan 6 sisa 3. Dan 5 faktorial dicoret dengan 5 faktorial. Dan tinggal tersisa 3 dikali 2 dikali 7 kali 3. Dan hasilnya sama dengan 126. Diturun lagi, Kak.
Emang nggak kelihatan ya, Ji? Kelihatan gitu. Tuh, Nah, turun. hah? Mau belum ya? Taruh. Belum. Deh. Di. Oke. Ah, Udah nih. bisa. Udah. Nah, udah. Oke. Nah, tadi yang hasil 6 kombinasi 3 sama 3 kombinasi 2-nya itu dikalikan, dibagi dengan 9 kombinasi 5. Yaitu hasilnya 60/126. Nah, di sini karena angkanya masih terlalu besar, akhirnya disederhanakan dengan 6. Jadinya hasilnya 10/21. Jawabannya yang di buku itu, Cek. Oke, thank you atas penjelasannya Aji. Oh ya, tadi lu bilangnya Ya. ini 6 laki-laki, 3 wanita ya? Ini sebenarnya itu maksudnya itu 6 laki-laki sama 3 laki-laki, Ji. Jadi ini peluang yang laki-laki Eh. sama peluang yang perempuan sendiri. Bukan dicampur, yang dicampur Oh. yang ini. Oh Kayak ya, gitu. maaf. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama. Selanjutnya, Nahla. Oke, silakan jelaskan kembali. Oke, aku bacain soalnya dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Silakan. soalnya sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali, terus peluang mendapat dua sisi gambarnya berapa? Jadi di sini diketahuinya satu koin dilempar 3 kali. Hmm. Ditanyanya peluang mendapat dua sisi gambar. Nah, kan kemungkinan totalnya itu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 hasil 8. Karena dua sisi gambar, jadi di sini ditulisnya A sama G, dua gambar kan. Sama Hmm. kali, 2 kali. Ini jatuhnya 2 kali atau 3 kali sih, Haikal? Apa? Ngitungnya 3 kali kan Itu ya? 3 kali. Karena kan dia dilempar 3 kali. Ya. Hmm. Terus ini ada hasilnya AAG, AGG, AGA, terus GGG, GGA, GAA, GAG. Nah, karena ditanyanya itu dari 3 peluang mendapat dua sisi gambar, jadi diambilnya 3 aja yang ada dua sisi gambar. Belibet gak ngejelasinnya? Enggak sih. Aman. Nah, Aman. yang dua sisi gambar itu ada AGG, GGA, sama GAG. Nah, terus jadi hasil peluang mendapat dua sisi gambar dalam 3 kali lemparan itu 3/8. Udah. Oke. Thank you penjelasannya, Nahla. Ya, maaf ya Gitu ya. guys kalau belibet ngomongnya. Jadi gitu ya. Jadi 2/3 ini itu kayak ruang sampelnya. Kan ada rumusnya NA per NS ya. Nah, ini ruang sampelnya nih totalnya. 2/3. Di mana 2/3 ini dapat karena koin itu kan ada dua ya, dua sisi gitu kan. Ada gambar, ada angka. Nah, terus juga dilempar 3 kali. Makanya 2 dikali 2 dikali 2 itu 2/3 sama dengan 8. Jadi gitu guys. Apakah ada pertanyaan untuk penjelasan yang tadi, soal tadi? Atau misalnya kalian masih bingung nih bedain ini soalnya termasuk permutasi atau kombinasi sih gitu ya kan? Mungkin kadang-kadang bingung nggak sih? Hampir mirip. Bingung. Bingung ya? Oke. Bingung. Kalau secara gampangnya dan yang gua pahamin ya, permutasi itu dia butuh urutan. Dia itu kayak apa ya? Kayak ada tingkat-tingkatannya gitu loh. Nggak semuanya itu sama. Kayak misalnya contoh nih, misalnya ada 3 orang nih. Misalnya ada pemilihan kelas, ketua kelas, wakil sama sekretaris. Misalnya orangnya ada Aji, Karim, sama si misalnya sama si Lakif nih. Misalnya nih, Lakif jadi ketua, Aji wakil, Karim sekretaris. Nah, terus yang keduanya, yang peluang keduanya bisa si ketuanya si Lakif, wakilnya Karim, ketiganya Aji. Nah, itu kan dua-duanya beda beda kan atau enggak misalnya si si yang Ajinya ini jadi sekretaris, terus Lakifnya jadi wakil, Karimnya jadi ketua, itu kan beda gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kombinasi kayak misalnya yang tadi, ya kan misalnya Aji, Lakif, Karim gitu kan. Aji ketua, Lakif wakil, Karim sekretaris. Terus misalnya dibalik gitu kan. Karim jadi ketua, Lakif jadi
jadi wakil gitu kan. Terus si Ajinya jadi sekretaris ya. Yang dimana kalau dikombinasi itu jadi sama atau enggak kita makainya yang lain dah, makainya makai huruf misalnya A B C sama C A B gitu kan. Yang dimana ini tuh beda atau enggak dua aja dah, A B sama B A. Maksudnya A B sama B A. Nah, ini kalau dikombinasi ini sama. Nah, kalau di permutasi itu dia berbeda karena itu tergantung urutan. Misalnya kayak yang pemilihan tadi atau enggak misalnya kayak juara 1 2 3 gitu kan. Yang dimana kalau misalnya juara satunya si A, B sama C sedangkan dibalik C, B, A itu kan berbeda gitu. Jadi itu aja sih. Intinya kalau misalnya permutasi itu dia ada urutannya sama ada jabat-jabatannya gitu. Sedangkan kalau misalnya kombinasi itu dia urutan itu nggak ngaruh. Kayak misalnya tadi A B sama B A itu sama, nggak beda. Gitu sih. Ada lagi nggak yang ditanyakan atau udah cukup aja? Gimana? Ada lagi nggak? Ya diem-diem baik nih. Udah cukup kayaknya, Kak. Cukup ya? Yang lain Iya. gimana nih? Dari Cukup gua sih nggak? Juga udah. cukup, cukup. Aman ya? Aman. Aman ya? Yaudah, kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah ucapan atau sesuatu hal yang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kasih guys. Bye bye. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Terima Kak, kasih. makasih guys. Sama.